Jadi pas papa sakit, aku tuh paling deket sama papa Iya. sebenarnya. Paling deket sama papa. Jadi pas papa sakit itu masa pandemi, Nes. Masa pandemi, papa aku ada penyumbatan di jantung juga. Jadi udah stroke nih. Stroke-nya pun bener-bener Udah sampai tiba-tiba. stroke ya, Ci? Dari sehat, papa aku tuh baru pulang dari Lampung, Nes. Baru pulang dari Lampung, ada kegiatan sosial sama teman-temannya gitu. Cuma dia Tiba-tiba. naik kapal nih. Pulang ke rumah, dia bilang sakit kepala. Sakit kepala, kami pikir, oh kecapean ya, tidur aja. Itu pas dia di Jakarta, aku di Bangka itu. Dia lagi tidur di rumah cici aku tuh. Jadi dia bilang, papa mau tidur aja, minta obat sakit kepala aja. Pas bangun pagi-pagi, itu udah menyot. Udah apa? Kayak mati sebelah iya, gitu? Iya, kayak maksudnya matanya ketutup sebelah, udah wah ini gawat dong, langsung ke rumah sakit. Ke rumah sakit dibilang Bell palsy. Bell palsy disuntik steroid. Jadi sebenarnya papa aku tuh stroke-nya di rumah sakit sebenarnya. Jadi dia stroke, pas stroke di rumah sakit itu udah dokter bilang pas MRI segala macam batang otak. Batang otak. Batang otak kan, wah ini serius nih gitu kan, batang otak serius. Jadi dokter bilang ada penyumbatan juga di jantungnya, harus pasang ring segala macam. Jadi waktu itu yang bisa kami lakukan, udah tanya nih profesor sana, profesor sini, kalau sakit itu Nes kemana aja. Dan papaku nggak punya asuransi, Nes. Kami benar-benar harus keluarin duit Dana pribadi ya? Ya berempat itu sokongan berempat untuk keluarin itu. Dan maksudnya biaya rumah sakit nggak murah lah, Nes. Udah tau lah, Nes, 100 juta, 200 juta gitu loh. Jadi berat lah, maksudnya walaupun kami punya suami kan kayak nada bilang. Gak mungkin lah. Aku ngerasa malu sih kalau minta-minta gitu ya, maksudnya Iya. kita menikah kayak jadi beban, nambahin beban dia doang gitu loh. Kerjaan aku nggak mau, aku nggak suka seperti itu. Jadi singkat cerita, papaku keadaannya seperti itu, dokter suruh pilih mau otak dulu atau mau jantung dulu karena keadaannya nggak bisa kan. Jadi waktu itu DSA deh, memang nggak bisa dioperasi, batang otak bahaya katanya. Jadi DSA, habis itu papa bilang mau pulang ke Bangka dulu. Pulang ke Bangka nih, pas pulang ke Bangka itu pas pandemi Maret 2020 aku inget. Sementara tapi itu masih bisa pulang ya? Pulang, sempat pulang sebelum dia lockdown. Lockdown makanya. Papa aku sempat pulang ke Bangka. Masalahnya sampai Bangka kamu operasi jantung, ya fasilitas di mana? Ya, ada Nes, cuman nggak percaya gitu loh kayaknya. Aduh ini kayak operasi jantung kan bukan operasi kata orang operasi gampang atau apa kan. Jadi kan mikirnya malah kalau bisa di luar negeri pengennya kan. Iya. Jadi waktu itu enggak deh, kayaknya enggak deh, mendingan ke Jakarta. Tapi kalau waktu itu nggak bisa berangkat. Nggak bisa berangkat. Jadi waktu itu, nah kata orang, kata Pak Riko kan, kalau kepepet, putus asa, apa aja deh. Baru nih kan. Dan datanglah satu orang tepat. Itu dia itu dulu teman kami Justip-Justipan. Dia tuh sempat bilang sama aku, tinggalnya di Australia. Waktu itu dia bolak-balik Australia sih. Jadi dia bilang sama aku, Ri, kalau mau beli, sampai mau beli AFC, dia pernah nawar, aku tolak gitu loh. Dia bilang, kalau kamu mau beli, sekali-sekali cicil lah. Dia bilang, Kak Cici ikut kamu terus. Kalau kamu ngapain, apa Cici ikut. Kalau mau beli di aku lah. Ya, gitu jadi beli di aku lah. Jadi nggak ada mikir apapun, Nes. Nggak tahu ini ada bisnis apa. Tapi Cici langsung keinget dia? Iya, karena dia pernah bilang. Atau dia nawarin? Enggak, dia nggak nawarin. Cuman aku ingat, aku pernah janji sama dia. Iya, sampai aku masuk AFC, aku cari kamu, Ci. Tenang aja, aku bilang. Jadi supaya nggak ditawar-tawarin lagi, Nes. Tapi Cici ingat, maksudnya dengan kondisi kesehatan papa yang memburuk, oh AFC gitu? Bukan AFC Jadi waktu kondisi kesehatan papa seperti itu, jadi mama nih ngomong lagi. Coba apa deh beli gitu. Deh gitu lo beli AFC segala macam sama temennya mama. Iya, mama suruh beli sama temennya. Cuman aku inget Cici ini kan, aduh aku udah janji nih sampai masuk AFC aku janji sama dia. Bisa dapat daimyo tuh, ingat. Aku janji sama dia. Jadi otomatis nggak mikir dong. Kalau orang kan mungkin mau bisnis kan masih mikir, oh aku mau join sama siapa, siapa yang jago di sini segala macam. Ini mah pokoknya yang kita inget aja lah dan kita pernah janji ya. Dulu zaman dulu tuh ya. Karena aku punya Facebook ya, aku tuh sering lihat tuh Ko Yohanes, Cilavina, itu segala macam tuh lewat promosi di Facebook AFC. aku. Iya, aku sering baca. Kayaknya oke juga nih sebenarnya kan. Nah, pas mama ngomong seperti itu, oh aku pernah denger ini mah. Aku udah denger ini berkali-kali. Aku searching lagi kan segala macam kan. Nah, pas memutuskan mau beli, aku kontak upline aku ini ceritanya. Jadi aku bilang, Ci, aku mau coba buat papa. Ya udah, coba. Pas coba, bener-bener aku lihat nggak ada ekspektasi yang gila-gilaan gimana ya. Cobanya waktu itu berapa saset? Aku cuma beli SOP 100 waktu itu. Oh, hanya SOP 100? SOP 100 aku beli, aku ingat aku beli 2 box SOP 100? Iya, 3,3 juta zaman dulu aku masih segitu harganya. Singkat cerita, papaku kan nggak bisa tidur, Nes. Dia kan batang otak, jadi papaku tuh harus minum obat tidur setiap hari, minum obat tidur. Kamu bayangkan ya, dia bangun cuma buat makan, habis itu tidur lagi. Sakit kepala, duduk salah, baring salah. Aku kayaknya langsung terbayang gitu loh.
dulu kecil aku pernah sakit yang lumayan lah, apalah, aku lupa lah tipes atau apa yang aku muntah-muntah udah kayak apa, papa aku tuh maksudnya yang jagain aku setiap hari, jadi kayak kebayang sekilas-sekilas itu, kayaknya papa aku apapun dilakuin buat aku, sekarang dia segini kok nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi mikirnya, udahlah pokoknya mau pakai kayak mau jadi kayak nggak dicoba nggak tahu. Aku baca, oh ya udah ini nutrisi dari Jepang, ya udah coba. Ya udah coba aja lah maksudnya. Berapa saset waktu itu? Bener-bener cuma satu-satu. Oh cuma satu sehari? Satu pagi satu sore sih aku kasihnya. Jadi waktu itu nggak ada ekspektasi yang gimana-gimana bang. Aku cuma mikir ya daripada kayak gini gitu loh. Kok hidup tapi sedih kayak nggak hidup gitu loh. Mau ngapain aja nggak bisa gitu kan. Jadi ya udahlah, yang penting dia bisa tidur enak dulu. Yang penting dia nyaman dulu deh, aku mikirnya seperti itu. Jadi singkat cerita pakai 2 mingguan, aku tanya susternya, aku datang pas ke rumah papa jam 10 pagi tuh, aku ingat jam 10 pagi. Sus, papa mana? Aku bilang, papa mana? Biasanya kan aku udah dengar suara-suara gitu kan. Kok ini nggak ada suara segala macam? Masih tidur non, dia bilang. Masih tidur, aku bilang biasa papaku jam segini udah nggak bisa tidur kan, dia segala macam kan. Pas aku masuk ke kamar, aku kan takut nih, jangan-jangan suster nih nggak tahu papaku ngorok atau apa segala macam, kan aku takut kan. Takutnya kenapa-napa. Iya, karena dia nggak bisa tidur. Tiba-tiba dia bisa tidur, kata suster dia tidur dari semalam belum bangun, kaget dong aku. Aneh ya? Iya, langsung masuk ke kamarnya, aku lihat oh benar papaku tidur nyenyak gitu loh. Terus aku bilang, sus sejak kapan papa bisa tidur begini? Udah sejak pakai itu non, dia bilang. Iya. Susternya menyadari ya? Iya, sejak pakai itu non, udah berapa hari ini bapak tidurnya enak, dia bilang. Aku langsung pikir, wah kayaknya oke nih nutrisinya gitu kan. Jadi lanjutin 3 bulan papaku bisa treadmill. Naik tangga, lantai 2 dia treadmill. Yang tadinya udah lemes, nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya, bener-bener.